Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan turut bela sungkawa kepada keluarga korban jatuhnya pesawat maskapai penerbangan Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak pada hari Sabtu 9 Januari 2021. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hingga saat ini DPR masih belum menerima surat Presiden terkait nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Aziz yang akan segera memasuki masa purna bakti pada 1 Februari 2021. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif dalam diskusi daring pada Sabtu 9 Januari menyatakan seluruh warga negara Indonesia diwajibkan melakukan suntik vaksin COVID-19 yang diselenggarakan negara. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dinda Zanasur dalam saluran 8 malam Dikdaya TV. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengucapkan turut bela sungkawa kepada keluarga korban jatuhnya pesawat maskapai penerbangan Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak pada hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui akun Instagram mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban jatuhnya pesawat maskapai penerbangan Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat naas Sriwijaya Air ini diketahui jatuh pada hari Sabtu 9 Januari sekitar pukul 14 di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki, kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pada saat ini, petugas dari Basarnas dibantu sejumlah pasukan penyelam dari Denjaka berjibaku melakukan pencarian dan pendeteksian kapal yang sudah diketahui lokasi sisa bangkai pesawat yang jatuh tersebut. Sisa-sisa puing dan titik koordinat lokasi black box pun pada saat ini sudah ditemukan oleh para petugas. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memfasilitasi prajurit TNI Angkatan Darat Kopral 1 Hardius Rusman yang pandai 7 bahasa asing untuk sekolah kenaikan pangkat. Keinginan menyalahkan Kopral 1 Hardius merupakan apresiasi khusus Prabowo terhadap prajurit cerdas tersebut. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan memfasilitasi prajurit TNI Angkatan Darat Kopral 1 Hardius Rusman yang pandai 7 bahasa asing sekolah untuk kenaikan pangkat. Kopral 1 Hardius mampu berbahasa Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugal, Italia, dan Prancis. Jubir Kementerian Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, keinginan menyekolahkan Kopral 1 Hardius merupakan apresiasi khusus Prabowo terhadap prajurit cerdas. Dhanil menjelaskan Prabowo Subianto memanggil Kopral 1 Hardius untuk datang ke kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Kamis 7 Januari. Prabowo dan Hardius lantas berbincang menggunakan beberapa bahasa asing. Menurut Dhanil, Prabowo selalu suka dan mengapresiasi prajurit yang cerdas, sehingga Prabowo memberikan apresiasi khusus kepada Kopral 1 Hardius. Biaya sekolah kenaikan pangkat akan ditanggung oleh Kementerian Pertahanan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengunjungi lokasi kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dalam kunjungannya, Ariza mengungkapkan pemerintah DKI Jakarta memberikan perhatian penuh dalam tugas kemanusiaan tersebut. Operasi SAR pada hari ini 11.00 Direktur Operasi Basarnas.
Menurut Ariza, dalam tugas misi kemanusiaan yang digelar secara gotong royong, semua berada di bawah komando Basarnas ini. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mendirikan posko di darat dan laut, menyiapkan ambulans gawat darurat AGD, rumah sakit rujukan, menyiapkan 15 petugas penanganan, 13 personil dengan 1 unit fire rescue boat, dan 3 set alat selam dengan 19 personil yang dibagi 2 tim. Selain itu, menurut Ariza, BPBD Jakarta, Damkar DKI, Dinkes PMI Jakarta, AGD Dinkes, Disub DKI, Satpol PP dan lain-lain terlibat aktif dalam mendukung penuh misi kemanusiaan ini. Saya melihat akan ke pulau, terdekat ini Pulau Laki, Pulau Lancang, melihat persiapan posko di darat, dan memberikan dukungan kepada seluruh petugas. Karena pencarian ini membutuhkan energi, membutuhkan dukungan dan doa kita bersama untuk waktu yang cukup. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam kunjungannya di lokasi kejadian hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air meminta kepada masyarakat untuk tidak termakan isu hoax yang membuat resah atas kejadian tersebut. Suasana seperti ini jangan sampai memberikan informasi yang keliru, yang salah, apalagi hoax. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria langsung mengunjungi lokasi kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di kisaran Kepulauan Laki dan Kepulauan Lancang, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Ariza selain meninjau langsung juga memberikan semangat kepada para petugas yang berjibaku dalam melakukan pencarian di dalam air dengan kedalaman 18 meter tersebut. Di saat yang sama, Ariza juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat turut mendoakan seluruh korban dan keluarganya, juga seluruh petugas agar selalu dalam lindungan Allah. Dukungan dan doa kita bersama untuk waktu yang cukup. Sekali lagi, terima kasih dan terima kasih kepada seluruh petugas dan mohon kesabaran. Selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengucapkan turut belasungkawa dan juga kepada KNKT agar segera mencari tahu apa penyebab dari terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak yang jatuh pada Sabtu 9 Januari pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatannya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut berbelasungkawa atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak. Dasko juga mengatakan dengan ditemukannya black box atau kotak hitam, KNKT dapat langsung segera mengevaluasi dari penyebab terjadinya kecelakaan pesawat yang jatuh pada Sabtu kemarin. Pertama-tama kami sampaikan duka cita yang mendalam terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya untuk para korban dan keluarga yang ada di pesawat tersebut. Nah, sampai saat ini kami memonitor bahwa tim penyelamat masih bekerja keras untuk mencari para korban serta sisa-sisa puing pesawat. Dan kami telah mendengar bahwa black box dari pesawat tersebut telah diketemukan, sehingga kami berharap bahwa dengan ditemukannya black box tersebut, KNKT dapat segera mencari penyebab jatuhnya pesawat untuk menjadi evaluasi lebih lanjut terhadap kejadian atau penyebab jatuhnya pesawat tersebut, untuk supaya dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi pesawat-pesawat yang lain. Demikian. Forestia Sartika, Dikda TV Jakarta. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali setelah jeda berikut ini.
Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Ya pemirsa, kembali bersama saluran 8 malam Digdaya TV. Rumah Sakit Bayangkari Polri kini tengah melakukan proses identifikasi korban pesawat jatuh Sriwijaya Air SJ182. Wakil Kepala RS Polri Kramat Jati, Kombes Pol Haryanto, dalam proses identifikasi ada 5 fase atau tahapan yang akan dilakukan pihaknya bersama tim Disaster Victim Identification. Rumah Sakit Bayangkara Polri Jakarta kini tengah melakukan proses identifikasi korban pesawat jatuh Sriwijaya Air SJ182, di mana ada 5 fase yang akan dilakukan bersama tim Disaster Victim Identification Polri dalam mengidentifikasi para korban. Fase pertama, seperti diungkapkan Wakil Kepala Rumah Polri Kramat Jati, Komisaris Besar Polisi Haryanto, dalam konferensi pers di Jakarta pada 10 Januari, adalah fase tempat kejadian perkara dengan mencari atau mengumpulkan tubuh korban maupun hal-hal lain yang akan jadi bahan identifikasi di lokasi jatuhnya pesawat. Fase kedua, penyerahan data antemortem dan postmortem ke sejumlah posko yang didirikan seperti di Tanjung Priok, Pontianak, dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana setiap posko akan terdapat ahli forensik yang memeriksa data-data tersebut. Sementara fase ketiga adalah fase penggabungan data antemortem yang telah terkumpul. Fase keempat adalah rekonsiliasi, yakni pencocokan data antemortem dengan postmortem yang terkumpul sehingga jenazah dapat teridentifikasi secara cepat dan baik. Terakhir atau fase kelima adalah evaluasi dan analisis hasil identifikasi jenazah. Yang kami mohon bantuannya pada rekan-rekan untuk menyampaikan sosialisasi dan berdoa semoga kita bisa menyelesaikan bisa mengidentifikasi dengan baik dan cepat. Kemudian fase yang terakhir adalah debriefing. Selain itu, Rumah Sakit Polri akan memberikan proses pendampingan psikis kepada keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan mendirikan posko pendampingan dan perbantuan keluarga. Di posko tersebut, keluarga bisa beristirahat dan disiapkan psikolog yang akan membantu penyembuhan trauma, menenangkan keluarga, dan lain-lain. Pemirsa, salah satu yang tercatat dalam manifest penumpang Sriwijaya Air SJ182 yang mengalami kecelakaan pada Sabtu kemarin adalah Rizky Wahyudi, seorang ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum berangkat Sabtu, terus ini Rizky-nya Nabila. Duka mendalam dirasakan keluarga Rizky Wahyudi, salah satu korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Laut Jawa pada 9 Januari, di mana bersama istrinya Indah Halimah Putri dan anaknya yang masih berusia 3 bulan, serta ibu dan keponakannya terdaftar dalam manifest pesawat tersebut. Berbagai pihak menyampaikan ungkapan bela sungkawa di rumah keluarga korban yang berada di Kelurahan Tua Tuna, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada 10 Januari. Selama hidupnya, aparatur sipil negara Kementerian Lingkungan Hidup, Pengendali Ekosistem Hutan Balai Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya, termasuk Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang, Ramida Dawam,
yang mengenal Rizky saat menjadi duta anak Pangkal Pinang yang pertama. Pria itu disebutnya sosok yang periang, cerdas, sopan, dan mudah bergaul. Seperti itu kan kami kenal di grup duta anak pada waktu saya di Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dia salah satu duta anak angkatan 1 yang pertama sekali. Di sini Kiki, istrinya Indah sama anaknya Nadif. Berapa lama ya? 2 minggu. Mereka suka ngomong Acu katanya. Maaf lah ngerepotin Acu selama 2 minggu di rumah Acu. Aku bilang kan nggak apa-apa lagi. Kalau kita kumpulkan pulang juga ke sini rumah Acu kumpul. Diketahui, Rizky bersama istri, anak, ibu, dan keponakannya terbang dari Palembang pada 9 Januari, lalu transit di Bandara Soekarno-Hatta dan melanjutkan perjalanan ke Pontianak. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang ditumpangi mereka kehilangan kontak sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga saat ini, keluarga Rizky masih menunggu kepastian dari Sriwijaya Air tentang kondisi Rizky bersama keluarga terdekatnya tersebut. Batalion Intai Amfibi 1 atau Yontafib akan melakukan pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, dengan fokus utama pencarian kotak hitam maupun serpihan benda-benda milik para korban. KRI Teluk Gilimanuk Selasa 11 Januari 2021 yang sudah 2 hari terakhir bertugas melakukan pencarian lokasi serta serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 akan melakukan pergantian dengan KRI Semarang. Komandan Batalion Intai Amfibi 1 Sofi Rahmadani menyebut KRI Teluk Gilimanuk akan digunakan ke Natuna untuk pergeseran pasukan perbatasan. KRI Semarang memiliki luas kapal yang lebih besar dibanding KRI Teluk Gilimanuk, serta memiliki fasilitas lebih banyak sehingga diharapkan memudahkan proses pencarian. Setelah ditemukannya sinyal kotak hitam milik pesawat Sriwijaya Air SJ182 kemarin, fokus utama pencarian pada hari ini adalah pencarian kotak hitam sambil tetap mengangkut serpihan maupun benda-benda milik para korban. Kalau kita lihat cuaca pagi ini, mudah-mudahan bertahan ya sampai siang cerah seperti ini, ombak juga tidak terlalu kencang dan mudah-mudahan di arus bawah juga tidak terlalu kencang sehingga penyelam kita dapat bertahan lama di bawah air. Gitu. Ini yang dikhususkan untuk pencarian apa hari ini? Untuk hari ini yang difokuskan memang kita akan mencari black box, tapi kita juga akan tetap membawa apa-apa yang kita temukan di bawah air. Pencarian hari ini melibatkan 32 personel Yontai VIP 1 bersama dengan Denjaka, penyelam TNI Angkatan Laut. Mereka akan melakukan penyisiran di titik berkumpulnya puing di dalam perairan Kepulauan Seribu dengan menggunakan sonar yang dapat memperkecil area pencarian kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pemirsa, di hari pertama proses pengidentifikasian korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Senin 11 Januari, tim DVI RS Polri akan mengidentifikasi 16 kantong jenazah dan 3 kantong properti. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, tim DVI juga telah mendapatkan 40 sampel DNA yang dikumpulkan dari sejumlah pos. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta telah menemukan 16 kantong jenazah dan 3 kantong properti dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak yang jatuh di perairan laut Kepulauan Seribu pada 9 Januari lalu. Dan kini tengah mengumpulkan data untuk mengetahui identitas jenazah yang sudah tidak utuh lagi tersebut. Dalam keterangan persnya di Jakarta, pada 11 Januari, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono mengatakan, tim gabungan dari TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, dan Ikatan Dokter Ahli Forensik itu sudah memiliki 40 sampel DNA. Yang 14 diantaranya didapat dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 24 sampel dari Pontianak, 1 sampel dari Jawa Timur, dan 1 sampel dari Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, petugas postmortem dan antemortem akan melaksanakan tugasnya masing-masing. Dari anggota postmortem akan melaksanakan kegiatan identifikasi terhadap kantong jenazah ini. Kemudian juga petugas-petugas dari antemortem akan tetap mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari keluarga korban. Total ada 306 anggota tim DVI yang akan mengawali kegiatan dengan mengumpulkan data antemortem, meliputi data fisik korban sebelum meninggal dunia, seperti nama, umur, berat, tinggi badan, warna kulit, rambut, golongan darah, dan pakaian, hingga aksesoris terakhir yang digunakan korban. Sedangkan anggota postmortem akan melaksanakan kegiatan identifikasi jenazah korban untuk mengumpulkan data terkait sidik jari, golongan darah, dan konstruksi gigi korban. Kemudian dilanjutkan oleh tim forensik untuk mencocokkan data hingga status korban dinyatakan teridentifikasi. Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jomena berjanji memberikan pendampingan bagi keluarga korban dan kooperatif dalam proses pencarian serta penyelamatan awak dan penumpang SJ182. Pernyataan Dirut Sriwijaya Air disampaikan saat jumpa pers di Kompleks Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jawena berjanji akan mendampingi keluarga korban jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan SJ182. Dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Irwin juga mengatakan pihaknya juga akan memaksimalkan dukungan dalam proses pencarian serta penyelamatan awak dan penumpang. Dibantu Angkasa Pura II, Sriwijaya Air telah menyiapkan 3 posko, yakni posko di kantor Sriwijaya Air, kemudian di Bandara Soekarno-Hatta, serta di Pontianak. Yang akan dilakukan juga adalah kami akan memberikan pendampingan kepada keluarga, dan tentunya kami bekerja dengan koordinasi yang sangat erat dengan pihak terkait dalam proses pencarian kasus SJ182 ini. Dirut Sriwijaya Air meminta doa kepada seluruh pihak agar proses pencarian dan penyelamatan korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Diketahui pesawat rute Jakarta Pontianak hilang kontak hanya 4 menit setelah lepas landas. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 dikabarkan jatuh di kawasan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Saat ini tim gabungan masih terus memaksimalkan pencarian. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia.
festival kuliner masakan asli Indonesia. Nah sobat, untuk menyantap makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Ya pemirsa, kembali dengan berita Sriwijaya Air, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung situasi terkini terkait kondisi dan fasilitas darurat yang disediakan untuk keluarga korban di posko pusat krisis yang berada di Geraha Chandra Dista Wiradi, kawasan Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Pusat krisis yang disediakan oleh pihak Angkasa Pura II Bandara Internasional Supadio ditinjau oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Posko ini membuka layanan informasi terpadu bagi keluarga korban berisi pos antemortem Polri, data terkini, serta komunikasi dua arah dengan pusat krisis di Jakarta. Edi Rusdi mengatakan ia masih mengumpulkan data pasti perihal jumlah warga Pontianak yang menjadi penumpang pesawat Sriwijaya Air yang dikabarkan hilang dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu Sabtu 9 Januari. Ia berharap seluruh penumpang pesawat Nahas Sriwijaya Air SJ182 bisa ditemukan dalam waktu cepat. Kita berharap yang tim SAR bisa segera menemukan korban yang ada di perairan Teluk Jakarta. Saya belum secara detail, tadi lagi minta datanya warga kota yang jelas memang ada di Pontianak, Mempawah, ada di Ketapang, Sambas juga ya. Nah tentunya nanti kita menunggu informasi yang lebih detail dari pihak yang berwenang. Pelayanan dan fasilitas yang tersedia di pusat krisis yang terletak di Geraha Dista Wirada, kawasan Bandara Internasional Supadio, sudah memenuhi kriteria tanggap darurat. Seluruh institusi terkait saling bersinergi, sehingga mempermudah pelayanan kepada keluarga penumpang yang ingin mendapatkan informasi dan dapat menjaga kesehatan selama menunggu berita lengkap tentang keluarga dan kerabat. Selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hingga saat ini DPR masih belum menerima surat Presiden terkait nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idam Aziz yang akan segera memasuki masa purna bakti pada 1 Februari 2021. Bursa calon Kapolri baru penerus Jenderal Polisi Idam Aziz masih belum ada keputusan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangannya bahwa DPR hingga saat ini masih belum menerima surat Presiden. Dasko juga mengatakan bahwa hingga saat kepastian waktu untuk keputusan pengganti calon Kapolri masih belum menerima informasi, namun terdapat aturan bahwa sebelum jatuh tempo masa bakti Kapolri yang saat ini menjabat harus sudah diputuskan siapa yang akan menggantikan. Biasanya, ya sampai saat ini kita belum menerima info, tapi tentunya Presiden akan menghitung mengenai persyaratan surat harus masuk sebelum batas waktu Kapolri yang sekarang pensiun. Nah itu ada aturannya berapa hari. Nah tentunya surat tersebut akan datang sebelum masa batas jatuh temponya. Mari kita tunggu saja. Forestia Sartika, Dikde TV Jakarta.
Selanjutnya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan memperketat pembatasan sosial berskala besar pada wilayah DKI Jakarta dari tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Pengetatan PSBB di ibu kota sesuai dengan putusan pemerintah pusat untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar berlaku mulai hari Senin 11 Januari hingga 25 Januari 2020. Keputusan untuk memperketat kembali masa PSBB ini secara regulasi tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemaparan secara daring mengatakan, pengetatan dilakukan agar jumlah kasus aktif dan penambahan pasien positif COVID-19 di Jakarta dapat melandai. Anies menyebut kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta kini mencapai 17.383 kasus. Angka ini merupakan tertinggi selama pandemi COVID-19 melanda dalam 9 bulan terakhir. Sehingga pengetatan PSBB dilakukan mulai dari aspek jumlah orang yang bekerja di kantor, jam operasional restoran dan pusat perbelanjaan hingga jam operasional transportasi umum. Bapak-Ibu sekalian, di periode 11 sampai 25 Januari dan ini bisa diperpanjang. Pertama adalah tempat kerja. Prinsip utamanya. Tempat kerja akan melakukan pembatasan 75% itu bekerja di rumah. Lalu yang kedua, belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh. Sementara untuk kegiatan di luar seperti pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Aktivitas rumah makan dan restoran dengan kapasitas 25%, serta jam operasional hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk tempat ibadah tetap dibuka dengan pembatasan 50%, sedangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial budaya akan dihentikan terlebih dahulu. Meski demikian, di masa pengetatan ini untuk sektor esensial tetap bisa beroperasi penuh atau 100%. Di antaranya seperti sektor kesehatan, pangan, energi, keuangan, dan perbankan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama dengan Wamen Angela Tanu Sudibyo menggelar casual meeting di sebuah UMKM kuliner di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Sandi dan Angela membahas masa depan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemik yang terjadi saat ini. Ini kita ngobrolin tentang kita bagaimana. Sandiaga Uno, Angela Tanu Sudibyo menggelar casual meeting di sebuah UMKM kuliner di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Sandi mengaku akan terus melakukan kolaborasi dalam mensosialisasikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin di semua destinasi pariwisata di Indonesia. Menurut Sandi, langkah ini sangat penting diterapkan sebab berdasarkan analisa yang dilakukan pihaknya, pada saat ini penyebaran COVID-19 masih sangat tinggi, terlebih tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menurun. Sandi berharap dengan membuat sejumlah kebijakan yang berpihak kepada para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, roda ekonomi dalam bidang tersebut kembali pulih. Bagaimana mensosialisasi protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin di tiap-tiap destinasi pariwisata, bukan hanya yang di super prioritas tapi di seluruh. Dan ini Traveloka udah perusahaan kelas internasional karena besutan anak-anak bangsa, kita bangga banget. Jadi kita mau kolaborasi untuk persiapan juga selain daripada penyiapan infrastruktur, juga penyiapan ekosistem dari ekonomi kreatif karena kita ingin bangkit sektor ini nanti tentunya setelah COVID bisa kita tangani dari aspek. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan bincang santai dengan pelaku usaha ekonomi kreatif dalam bidang kuliner yang mendapatkan perhatian besar dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lantaran turut menyebarkan pengetahuan di bidang kuliner. Karena kita masuk ke dalam satu ekosistem digital ekonomi dan saya minta Mbak Wamen juga karena sebagai milenial. Menurut Sandi, Rex Marindo merupakan pejuang UMKM yang merupakan pelaku ekonomi kreatif di bidang kuliner. Pria yang merupakan founder dari Warung Abnormal dan Bakso Bujangan ini kini menjadi salah satu tujuan kuliner favorit dari para wisatawan lokal. Pengalamannya, mereka bertahun-tahun dalam membangun usaha dan membuka banyak lapangan kerja, membuat Sandi tertarik untuk menggali kiat dan cara sukses membangun bisnis yang Rex Marindo geluti.
Yang menarik, menurut Sandi, selain sukses membangun bisnis, Rex juga tidak segan-segan membagikan ilmu kepada para pelaku usaha. Ya, teknologi sangat penting karena kita masuk ke dalam satu ekosistem digital ekonomi. Jangan kemana-mana pemirsa, Saluran 8 Malam akan kembali setelah pariwara berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Ya, kembali dengan Saluran 8 Malam. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif dalam diskusi daring pada Sabtu 9 Januari menyatakan seluruh warga negara Indonesia diwajibkan melakukan suntik vaksin COVID-19 yang diselenggarakan oleh negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ini Pasal 28J Ayat 1 Undang-Undang 1945 dan yang berikut ini. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiyarich dalam diskusi daring pada Sabtu 9 Januari mengatakan suntik vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban warga negara. Masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah sudah menjamin perlindungan kesehatan bagi warga negara dan tercantum dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan bahan yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat. Lalu tugas warga negara adalah wajib ikut serta dalam pelaksanaan kesehatan, salah satunya terkait vaksin.
seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Pasal 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menyatakan hal senada bahwa setiap warga negara wajib ikut terlibat dalam mempertahankan dan mengangkat derajat kesehatan masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Ini pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 1945 dan yang berikut inilah yang terdapat di dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 9 itu dikatakan bahwa ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat yang setinggi-tingginya. Di pasal 5 ayat 1 menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam beroleh akses dan sumber daya di bidang kesehatan. Kemudian ada pasal 14, pasal 6 dikutip oleh Prof. Edi tadi. Kemudian selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia yang tadi saya sebutkan. Rencananya pemerintah akan memulai vaksinasi COVID-19 pada pekan depan. Total akan ada 182 juta atau 70% penduduk Indonesia yang divaksin secara bertahap. Ya, pemirsa, kita beralih ke berita mancanegara. Pemirsa, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menerima suntikan vaksin COVID-19 pada Jumat malam 8 Januari 2021. Menurut Saudi Press Agency, vaksin COVID-19 yang disuntikan kepada Raja Salman merupakan dosis pertama yang nantinya akan dilanjutkan suntikan vaksin dosis kedua secara bertahap. Bertempat di kota Neom, Provinsi Tabuk, Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Jumat malam pukul 10.26 waktu setempat menerima suntikan vaksin COVID-19 dengan dibantu 2 tenaga medis. Dilansir dari Saudi Press Agency, vaksin yang disuntikan kepada Raja Salman merupakan dosis pertama yang nantinya akan dilanjutkan suntikan vaksin dosis kedua secara bertahap. Diketahui sejumlah sebelumnya putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman telah lebih dulu menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 pada Jumat 25 Desember 2020. Adapun menurut Menteri Kesehatan Arab Saudi Taufik Al-Rabiah, vaksin COVID-19 yang telah mendapat lisensi dari Badan Pengawas setempat diyakini dapat meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat Arab Saudi. Kemudian pemirsa, Palang Merah Indonesia Jember, Jawa Timur bersama RSUD Dr. Subandi Jember berkolaborasi dalam membuka layanan donor plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19. Adanya pelayanan donor konvalesen diharapkan dapat meningkatkan angka kesembuhan pasien positif di Jember. Palang Merah Indonesia PMI Jember bersama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Subandi berkolaborasi membuka pelayanan donor plasma konvalesen. Ruang pelayanan donor plasma konvalesen khusus bagi penyintas atau pasien COVID-19 yang telah sembuh ini berada di salah satu ruangan RSUD Subandi dan mampu melayani sekitar 30 pendonor setiap harinya. Pelayanan donor plasma konvalesen ini baru pertama kali dibuka di Jember. Ketua PMI Jember Zainal Marzuki Kamis 7 Januari menyampaikan, layanan ini dibuka untuk umum, namun tidak semua penyintas COVID-19 dapat mendonorkan plasma konvalesen karena harus melalui berbagai tahapan pemeriksaan kesehatan dari tim medis untuk mengetahui layak tidaknya melakukan donor. Peralatannya kami sama-sama memiliki, karena terus terang kami kalau bersendiri kan juga data akan sulit. Artinya karena orang-orang yang menderita daripada COVID-19 ini kan juga selama ini juga ada aturan untuk bisa diketahui. Karena semua ditangani oleh pihak Satgas atau dulu gugus tugas. Maka dari itu kita harus sinergi. Saat ini sebetulnya cukup banyak. Cuman oleh karena memang ketersediaannya sangat terbatas, itu yang menghambat pengobatan menggunakan plasma. Sehingga menggunakan obat-obat yang lain, ya, yang sifatnya hanya antivirus. Dengan dibukanya pelayanan donor plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19, diharapkan angka kesembuhan pasien positif di wilayah Kabupaten Jember dan sekitarnya dapat meningkat.
Lalu pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi Bio Farma, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 7 Januari 2021 guna memastikan kesiapan infrastruktur produksi dan pengiriman vaksin. Erick memastikan Bio Farma telah mendistribusikan vaksin tanpa memutus pengamanan rantai dingin atau cold chain agar vaksin bisa bekerja dengan efektif. Sejak tanggal 3 Januari, Bio Farma telah mengirimkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac ke 34 provinsi di Indonesia secara bertahap. Pengiriman dilakukan menggunakan alat pendingin agar vaksin tidak rusak dalam perjalanan. Hal itu dipastikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam kunjungannya ke Bio Farma Kamis 7 Januari. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, tidak hanya dalam proses pengiriman, vaksin juga harus dipastikan disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius agar bisa bekerja dengan baik. Erick meminta kepala daerah menyimpan vaksin selama menunggu proses vaksinasi sangat diperhatikan agar tidak ada kerusakan dan hasil vaksinasi efektif. Karena ini vaksinnya harus 2-8 derajat, nah jangan sampai ada kegagalan di penyimpanan. Karena kenapa? Kalau tadi tidak di 2-8 derajat, vaksin yang akan dilakukan itu tentu kualitasnya sudah tidak sesuai. Erick menambahkan, selain memastikan distribusi vaksin Sinovac berjalan lancar dan aman, kapasitas produksi Bio Farma dalam memproduksi vaksin COVID-19 juga mencukupi kebutuhan. Bio Farma telah meningkatkan kapasitas produksi hingga 250 juta dosis dan di tahap pertama akan memproduksi 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang telah mendapat sertifikat BPOM. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Banda Aceh menyambut baik pendistribusian vaksin COVID-19 oleh pemerintah pusat ke Provinsi Aceh. Rencananya vaksin tahap pertama ini akan digunakan untuk tenaga medis di Kota Banda Aceh sebagai garda terdepan penanganan COVID-19. Pemerintah Kota Banda Aceh menyambut baik vaksin COVID-19 yang didistribusikan pemerintah pusat ke Provinsi Aceh. Vaksin tahap pertama ini akan digunakan untuk tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan pasien COVID-19. Namun penyaluran vaksin untuk wilayah Kota Banda Aceh masih menunggu instruksi pemerintah pusat dan Majelis Ulama Indonesia MUI terkait jaminan kehalalan vaksin tersebut. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menilai hal tersebut perlu dilakukan agar tidak timbul masalah baru di tengah masyarakat terkait status vaksin tersebut. Ini karena ada kesimpangsiuran data, informasi yang diterima oleh masyarakat yang juga banyak ditanyakan kepada kami. Misalnya ada informasi yang mengatakan bahwa belum ada tanda kutip restu dari MUI terhadap kehalalan dari vaksin tersebut. Juga misalnya BP POM juga mengatakan bahwa sebelum ada rekomendasi dari BP POM jangan didistribusikan boleh, tapi jangan kemudian langsung dieksekusi di vaksin. Jadi ini harus di-clearkan terlebih dahulu, jangan sampai kemudian akan timbul permasalahan adanya penolakan. Ia juga meminta masyarakat terus mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Banda Aceh. Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah menerima 14.000 dosis vaksin COVID-19 yang dikirim dari pemerintah pusat. Vaksin tersebut disimpan di gudang instalasi farmasi Dinas Kesehatan Aceh. Rencananya, vaksin COVID-19 tersebut akan didistribusikan ke seluruh kabupaten kota di Aceh. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali setelah jeda berikut ini.
lainnya nih. Makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Pemirsa saluran 8 malam, nasi jagung kini menjadi menu favorit para pecinta makanan tradisional, terlebih para wisatawan yang melintas di Jalan Tentara Pelajar Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain mengenang salah satu makanan tempo dulu, nasi jagung dengan lauk sayur bumbu dan ikan asin ini juga cocok untuk program diet karena rendah gula dan karbohidrat. Setiap daerah memiliki makanan khas tradisional, begitu juga di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan nasi jagungnya. Nasi jagung dengan lauk sayur bumbu dan ikan asin kini menjadi menu favorit para pecinta makanan tradisional, terlebih para wisatawan yang melintas di Jalan Tentara Pelajar Kota Purworejo. Pemilik warung nasi jagung Sucipto mengatakan, kuliner tradisional yang satu ini sudah jarang dijumpai. Melihat peluang tersebut, Sucipto dibantu sang istri mempopulerkan kembali nasi jagung. Alhasil, kombinasi rasa gurih dari nasi jagung serta rasa pedas dan asin dari bumbu dan ikan asin membuat para pelanggannya pun ketagihan. Purworejo sangat jarang sekali, padahal di Purworejo itu potensi sekali untuk nasi jagung itu, dan nasi jagung ini bisa untuk makanan tradisional, tapi bisa untuk mengobati diabetes sama diet. Karena apa tuh, Mas? Karena kadar gulanya rendah, juga karbohidratnya juga rendah. Mas, antusiasme sama pengunjung sini gimana? Alhamdulillah untuk pengunjung sangat merespon sekali, sangat suka sekali dengan adanya nasi jagung. Banyak alasan kenapa kuliner yang satu ini banyak diminati. Selain mengenang makanan zaman dulu, nasi jagung juga bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan sangat cocok untuk program diet karena rendah gula dan karbohidrat. Kebetulan saya dari desa yang dulunya waktu masih kecil diberi nasi jagung sama orang tua saya, dan kebetulan udah di era sekarang ini sudah sangat jarang sekali, Mas. Ini romantisme ceritanya gitu, Mas? Romantisme, ya betul sekali. Menurut Mas, rasa yang dihadirkan di warung ini gimana? Enak, enak. Jadi kombinasi dari tempo dulu ke sekarang. Perpaduan ya. Kalau dulu hanya sama rese, kalau sekarang sudah banyak kombinasi. Kan saya baca di Google, di medsos, katanya pengganti nasi putih. Pengganti nasi putih. Ya. Biar turun berat badan. Udah gemuk ya, Bu, ya, buat program diet ya. Ya. Dan berhasil, Mbak?
Ini saya udah turun sekitar 2 kilo. 2 kilo ya Pak? Harga satu porsi nasi jagung dipatok Rp6.000. Namun, bagi pelanggan yang ingin menikmati nasi jagung di rumah bersama keluarga, warung ini juga menyediakan nasi jagung instan dalam kemasan yang dibanderol Rp14.000 per 400 gram. Pemirsa, pengoperasian zona baru wisata budaya Setu Babakan, Jakarta Selatan kembali tertunda karena pandemi COVID-19. Zona baru wisata budaya Setu Babakan rencananya menjadi pulau kecil dengan replika kampung Betawi. Operasional zona baru di Kompleks Wisata Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan kembali tertunda. Penundaan pembukaan zona C ini sebagai dampak dari masih tingginya kasus positif COVID-19, sehingga sejumlah sektor yang kerap menimbulkan kerumunan seperti lokasi wisata harus dibatasi. Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Imron, mengungkapkan, zona baru Setu Babakan ini rencananya akan menjadi pulau buatan dengan objek utama replika kampung Betawi. Nantinya pengunjung dapat melihat sejumlah contoh rumah adat sekaligus tradisi kampung Betawi secara keseluruhan, sambil menunggu benar-benar dibuka sejumlah wahana edukasi serta perhelatan hiburan virtual juga disiapkan agar publik tetap dapat menikmati budaya Betawi. Untuk virtual kita sudah buat itunya ya, videonya ya. Tapi karena itu adalah edukasinya adalah praktek, bagaimana anak praktek menanam padi, bagaimana anak menangkap ikan, memelihara ikan. Jadi itu memang mesti langsung. Mungkin insya Allah ini juga ide kreatif. Kita akan coba program edukasi wisata yang dimaksud akan kita coba sampaikan dalam bentuk virtual. Selain melihat suasana kampung Betawi, zona C Setu Babakan juga dapat menjadi zona edukasi bagi pengunjung yang dapat langsung melakukan banyak praktek seperti bercocok tanam, membatik, serta menyaksikan tarian Betawi. Diketahui replika kampung Betawi di Setu Babakan merupakan rencana yang dicanangkan sejak tahun 2014 oleh Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu masih dijabat Joko Widodo. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada saluran 8 malam ini. Saya Dinda Zanasrul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.